Dalam hal ini, indikator utama apa Pak yang menjadi perhatian OJK terkait stabilitas sektor keuangan hingga Juni 2025? Untuk sisa 2025 ini saya rasa tetap pengaruh dari perkembangan geopolitik ya. Apalagi dalam beberapa minggu belakangan ini kita lihat perkembangan tadi belum terlihat membaik ya. Jadi dari kacamata itu kemungkinannya terhadap kondisi stabilitas perekonomian dan keuangan global nampaknya akan tetap sama ya. Lalu juga dampaknya kepada tingkat suku bunga ya tentu kita berharap akan lebih turun tekanannya sehingga bisa membuka ruang untuk penurunan tingkat suku bunga di tingkat global ya. Namun nampaknya juga perkembangan belakangan ini masih belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih cerah daripada itu. Lain lagi adalah pertumbuhan perekonomian di negara-negara utama dunia. Amerika Serikat sendiri mungkin relatif yang paling memiliki daya tahan tinggi ya dibandingkan yang lain. Tapi kalau RRT kita memperhatikan bahwa pertumbuhannya nampaknya tidak akan sekuat dari perakiraan semula dan mungkin kurang lebih hampir samalah dengan paruh pertama tahun ini dan ini perlu dilihat dalam perspektif karena RRT adalah mitra dagang Indonesia yang terbesar dan juga salah satu kalaupun bukan yang terbesar mitra investasi Indonesia sehingga apa yang terjadi di sana akan mempengaruhi kondisi di Indonesia secara menyeluruh. Saya rasa itu dan dampaknya kemudian dari trade war ataupun tarif reciprocal yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, apakah itu akan benar-benar diterapkan seperti rencana semula sebesar yang telah diumumkan di awal bulan April oleh Presiden Trump. Kalau itu terjadi tentu akan mengganggu. Tetapi kalau yang terjadi adalah katakan secara menyeluruh seluruh negara dikenakan 10% tarif oleh Amerika Serikat ya secara sepihak oleh Amerika Serikat, maka kalau itu disertai oleh suatu tingkat kepastian ya, walaupun tidak mudah kita berharap kepastian dalam kepemimpinan yang ada sekarang di Amerika Serikat, tapi kalau itu 10% berlaku menyeluruh dan ada kepastian bahwa tidak akan naik lagi dalam waktu dekat, maka mungkin bisa memberikan sedikit kepastian dan ruang untuk bisa merespon dari berbagai pihak termasuk dari para pengusaha, pelaku bisnis, investor yang akan lebih berani melakukan investasinya dan mengambil keputusannya ya apabila hal itu terjadi. Karena saya melihat seperti saya sampaikan tadi bahwa kondisi perkembangan global yang tidak kondusif ini nampaknya akan terus berlangsung sehingga dampaknya kepada keseluruhan tingkat suku bunga dan likuiditas secara global. Tapi di lain sisi kalau ada hal-hal tadi itu dianggap sebagai suatu perkembangan yang semakin menuju normal ya, dan ada juga indikasi bahwa ada perbaikan dalam kepastian dari suasana perdagangan di internasional, maka saya berkeyakinan bahwa pihak investor akan melakukan investasinya dengan lebih tinggi di paruh kedua tahun ini dan pada gilirannya juga akan mendorong lebih besar lagi kebutuhan untuk pembiayaan, pendanaan, dan pertumbuhan tentunya sektor keuangan. Jadi itu hal-hal yang saya lihat dan tentu di dalam negeri pemerintah yang sudah memiliki rencana yang lebih
pasti mengenai bagaimana melaksanakan ataupun mengucurkan belanjanya melalui berbagai kegiatan prioritas maupun kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang akan sebagian besarnya dilakukan pada kuartal ketiga ini dan kuartal keempat, juga akan memberikan tambahan dukungan dari momentum untuk peningkatan pertumbuhan. Ya. Jadi jika itu terjadi, maka baik peluang dari pengaruh di luar negeri maupun didorong dari dalam negeri, khususnya oleh pengeluaran pemerintah tadi, akan memberikan daya dorong yang kuat pada perekonomian Indonesia sehingga bisa tumbuh lebih tinggi daripada apa yang terjadi di kuartal pertama tahun ini. Ya.